Baik lagi bareng gue, Miko Herlambang. Kali ini gue ngobrol sama Mbak Ica. Halo Mbak Halo. Ica. Nah, gue ketemu Mbak Ica tuh di Inbike, salah satu bengkel sepeda di Jakarta. Dan kebetulan gue lihat sepedanya Mbak Ica tuh rada unik, keren banget, sepeda roda 3 dan lumayan unik. Dan akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama Mbak Ica. Kenapa pakai sepeda roda 3 nih Mbak nih? Gue agak sedikit mau bertanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol aja lah tentang Mbak Ica. Gitu loh Mbak. Sebelumnya memang Hmm? unik ya sepeda roda 3. 3. Kata orang Jawa sih Hmm. becak kebalik. Oh iya, kalau beca roda 2-nya di depan. Iya. Nah, kalau Mbak Ica roda 2-nya di belakang. Gitu. Rada unik sepedanya Mbak Ica gitu. Kenapa Mbak pakai sepeda itu? Karena memang mohon maaf sebelumnya emang ada gangguan keterbelakangan sama fisik atau gimana? Jadi saya tuh dari kena cerebral palsy. Oh, cerebral palsy. Mbak Ica tuh cerebral palsy ya? Iya. Cerebral palsy itu adalah gangguan motorik yang disebabkan oleh cedera otak ya? Iya. Bener nggak sih? Kalau nggak salah kayak gitu? Betul. Iya, gitu ya? Iya. Oh gitu, jadi bisa dibilang gangguan motorik pada otak ya Mbak ya? Terus kalau gangguan motorik sama otak itu memang keseluruhan tubuh juga terganggu? Keseluruhan tubuh terganggu, motorik kasar, motorik halusnya terganggu, tapi tidak mengganggu akal sama hati. Akal sama hati? Akal sama hati nggak terganggu? Akal sama hati sehat. Sehat ya? Oh, akal dan hatinya Mbak Ica tetap sehat. Tuh, makanya Mbak Ica tetap goes ya Mbak ya? Gue. Dan Mbak Ica tuh tidak sama sekali mengurung diri atau tidak sama sekali rendah diri, apa sih maksud gue agak kurang Maksudnya minder. Nah, jadi tetap percaya diri dan tetap berolahraga dengan keterbatasan yang Mbak Ica punya, ya nggak sih? Iya. Ya kan? Itu Mbak, gue mau sedikit nanya. Ini dari lahir atau maksudnya pas masa pertumbuhan si kal itu? Sebenarnya gue gak tahu persisnya. Nggak tahu pasti. Tapi menurut cerita mama gue, Orang tua ya. katanya dari Yahya itu gak nangis. Lahir dengan tidak Yahya menangis. normal gak nangis. Hmm. Terus kuning. Oh, bayinya pada saat lahir lu Bayinya kuning. kuning. Oh gitu, tapi tidak menangis. Kan biasanya yang normal-normal bayi keluar terus Bayi nangis. sih. Gitu ya. Nah, Mbak Ica nggak nangis. Nggak nangis. Oh, tapi keadaan semua normal pada saat Tapi itu. normal, hanya saja dokter bilang kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Mm-mm. Oh, oke. Setelah melahirkan, bayinya itu gak dimandiin, Oh. tapi cuma dirap
dimasukin inkubator Inkubator. 29 hari. Di inkubator. Habis itu udah nggak ada vonis Apa-apa. Normal aja kata dokter. Normal aja. Oh gitu. Tapi lahir dalam keadaan normal, sehat gitu ya. Cuman hanya tidak menangis dan kekurangan oksigen dokter Iya. bilang. Oke. Mbak, sekarang usia berapa sih? Usia 22. 22. 22 ya. Sekarang Mbak Ica rutinitas sehari-hari Rutinitas kerja, udah Kuliah. nggak kuliah. di rumah. Oh, WFH. Tapi tetap kuliah ya. WFH, Tetap iya. kuliah cuman dari rumah. Kalau kuliah bukan WFH dong. Apaan? KFH. Kuliah from home. Kalau WFH kan work from home. Kalau kuliah iya gitu ya. Mbak Ica tetap kuliah. Kuliah di mana, Mbak? Esa Unggul. Wih, Esa Unggul nih buat teman-teman yang di Esa Unggul nih, Mbak Ica nih hari ini ngobras bareng gue. Gitu. Mbak Ica di Esa Unggul ngambil jurusan PR. PR ya? Hubungan Komunikasi. masyarakat. Hubungan masyarakat ya. Oh gitu. Semester. Fakultas Ilmu Komunikasi. Hah? Jurusan hubungan Masyarakat. masyarakat. Wes, keren. Semester berapa sekarang? Masuk ke semester 3. Oh, masuk semester 3. Semoga cepet kuliah lagi. Amin. Nggak from home lagi ya. Balik lagi ke kampus. Kangen dong. Kampus. Kangen. Nah. Kangen titip absen doang. Terus nongkrong di kantin. Nongkrong di kantin. Jarang kuliah lo berarti ya. Gak boleh Mbak, lo harus tetap kuliah dong. Berarti mohon maaf sebelumnya gue mohon maaf. Berarti dari zaman SD, SMP, SMA sekolah di sekolah khusus atau sekolah SD SMP gue umum. umum, sekolah umum, Iya. negeri, Swasta. swasta, tapi sekolah umum biasa ya, sekolah umum biasa. SMA-nya ambil Kerja paket set kejar paket C karena kerja. karena sebenarnya sih seperti kerja karena sistemnya 8 jam. Tapi hitungannya relawan Oh, relawan. di sayap ibu. Oh, relawan di sayap ibu. Pada saat itu Mbak Ica usia masih sekolah SMA, udah jadi relawan di sayap ibu. Sayap ibu Bintaro yang kemarin ya. Bintaro. Oh, itu sebagai apa Mbak? Spesialis sosial medianya Spesialis sosial medianya. sama asisten humas. Asisten humasnya di sayap ibu ya. Iya. Wah keren tuh Mbak Ica tuh di sayap ibu. Makanya teman-teman pesepeda kemarin sempet goes charity ya. Iya. Goes charity ke sayap ibu ya nggak sih? Iya iya iya. Banyak banget tuh, ada vitamin bike ya kan, ada macam-macam di sana ya kan. Ngumpul bareng, goes bareng dari Pertok ya. Pondok Indah. Dari Pertok Pondok Indah ke sayap ibu ya. Bintaro. Ke Bintaro. Waduh keren banget nih Mbak Ica nih. Gitu. Mbak, jadi goes itu dari dulu atau memang baru saat-saat pandemi ini? Punya sepeda itu deh. 2017 Beli sepeda itu. beli sepeda. Akhirnya di custom lah ya. Akhirnya cari-cari Hmm. di sosmed, Hmm. dapat tuh custom yang rodanya Tiga. di Bandung, yang sepedanya
sekolahnya di Surabaya. Wah, jadi dapat frame sepeda di Surabaya, terus rodanya yang dua belakang itu di Bandung. Oh, terus akhirnya dikirim ke Jakarta, pasang sendiri di Jakarta atau Pasang sendiri. Mbak Ica pasang sendiri di Jakarta? Wah, gila keren banget tuh. Udah gatel dulu. Akhirnya dipasang sendiri sama Mbak Ica di Jakarta, dirakit sendiri segala macam, kepasang, langsung digoes. Oh, Mbak Ica masih semangat banget untuk tetap goes, untuk tetap sehat ya Mbak ya, gitu. Saat lawan corona. Sehat lawan corona. Mbak, selama pandemi ini berarti sering goes dong ya, karena juga from home kan, kuliahnya juga dari rumah, lebih sering antusias goes. Lebih sering banget ya, hampir tiap hari atau gimana? Tiap hari. Hampir setiap hari lu goes? Ya. Hampir setiap hari goes. Nah, gue mau tanya nih, jarak terjauh berapa kilometer sih? Jarak terjauh 60 60 kilometer. Dari mana ke mana? dari rumah ke Ciledug. Rumah di Palmerah ya? Iya. Rumah di Palmerah, dari Palmerah ke Ciledug. Terus dari Ciledug? Ciledug ke FX. Ciledug ke FX. Terus? Terowongan Kendal. Oh ya, FX, Sudirman Tamrin, Terowongan Kendal. Terus muter Hah? ujuk-ujuk pak sampai rumah. Hah? Gue cek buset 60. Keren. 60 kilometer jarak yang sudah ditempuh sama Mbak Ica. Buat kalian yang hidupnya jauh lebih normal, ya Mbak Ica ya. Harusnya tuh semangat buat goes. Mbak Ica tuh nggak sama sekali minder, nggak sama sekali tidak semangat, putus semangat ya nggak sih Mbak, untuk goes, untuk berolahraga. Jadi untuk kita semua yang sehat di sana, yang lebih lah segala-galanya dari Mbak Ica yang ada di sini, seharusnya lo lebih semangat, ya nggak Mbak? Harusnya lebih semangat, ya kan sih? Mungkin jaraknya bisa lebih jauh lagi dong, ya kan? Itu mungkin jaraknya dengan lebih jauh lagi. Dan sepeda Mbak Ica hanya dengan roda 3 dan memang gue lihat cranksetnya masih original ya Mbak ya, belum holotek. Terus apa namanya, sprocket belakangnya juga masih yang ulir ya nggak sih Mbak? Hubnya belum yang masih yang drat juga, belum yang ya pokoknya belum di custom lah sama sekali, maksudnya belum di upgrade lah sama sekali. Shifternya juga masih berapa speed lah ya Mbak ya, masih yang standar banget. Ya standar banget dengan keterbatasan Mbak Ica, tapi doi masih tetap goes dan bahkan sampai 60 km per. Kalau goes itu lu paling ngebut berapa kilometer per jam? Ngebut gak sih kalau goes? Ada yang kadang-kadang Ngebut. Kadang enggak. Kalau gue goes lama nggak berhenti-henti tuh lama-lama ngebut. Lama-lama ngebut. Oh, jadi nggak sama sekali nggak berhenti. Iya. Terus aja goes ya. Wah, luar biasa sih Mbak Ica nih. Makanya luar biasa banget nih, gue antusias banget dan gue seneng banget bisa kenal sama Mbak Ica. Makanya gue pengen undang dia di Ngobras kali ini gitu. Mbak, kira-kira apa sih buat temen-temen nih di khususnya di Jakarta lah ya, tapi kita nggak kemungkinan untuk seluruh teman-teman di Indonesia dengan keterbatasan yang mungkin lah sama kayak Mbak nih, sama kayak Mbak Ica. Apa sih motivasinya supaya mereka tuh tetap ayolah keluar, ayolah olahraga, tunjukin dirinya ya kan, tunjukin oke lah kita punya fisik yang kurang, tapi kan tadi yang Mbak bilang akal dan hatinya masih sehat banget. Nah, akal dan hatinya Mbak Ica masih sehat, sama Mbak Ica bisa kuliah,
gitu. Apa sih pesan buat temen-temen nih yang mungkin sama-sama kayak Mbak Ica, pesannya apa kira-kira untuk mereka, untuk menyemangati mereka untuk tetap ayo show up, ayo keluar gitu. Kalau Ambil minum Mbak. menurut aku sih bertahan hidup untuk diri sendiri itu gak cukup. Bertahan hidup untuk diri sendiri itu nggak cukup ya. Jadi harus memberi arti hidup Harus memberi arti hidup untuk orang lain. orang lain. Oh, bertahan hidup untuk diri sendiri itu nggak cukup. Lo harus memberikan arti hidup untuk orang lain. Ya nggak sih? Iya. Keren banget nih. Keren. Tuh. Oke Mbak, apa sih yang selama ini udah Mbak berikan arti hidup untuk orang lain? Apa sih kecil-kecilnya deh, gue mau tahu nih kira-kira apa sih? Misalnya gue lagi ngumpul sama anak-anak komunitas yang kayak gue. Oh, anak-anak psikal palsi itu. Cerebral palsi itu ya. Lagi ngumpul sama teman-teman itu. Terus banyak yang masih di kursi roda. Oke. Belum bisa apa-apa. Itu ibunya suka nyamperin gue. Kayak sampaikan aksi ada ini. Kita termotivasi banget sama Kak Ica. Beri semangat dong biar bisa mandiri kayak Kak Ica. Oke. Oh, jadi mereka yang masih duduk di kursi roda, orang tuanya meminta untuk Kak Ica memberikan semangat sama anak-anaknya supaya anaknya jadi semangat sama kayak Kak Ica gitu kan. Ya kan maksudnya kan. Tuh. Itu arti hidup. Itu arti hidup untuk orang lain gitu kan. Ya untuk orang lain ya untuk yang sesama lah dengan Kak Ica gitu ya. Ya udah itu keren banget gitu loh. Akhirnya Kak Ica memberikan waktu ya, ayo semangat deh. Semangat. Memberikan semangat untuk dia. Terus minggu depannya kirimin foto. Kak, aku udah mulai belajar sepeda nih. Oh ya? Karena lihat Kak Ica. aku. Wah keren. Jadi dari tadinya di kursi roda akhirnya belajar untuk sepedaan kayak Kak Ica. Meskipun roda 3 tetap. Iya. Iya sih. Roda 3-nya Kak Ica ini, roda 3-nya Mbak Ica ini bukan roda 3 yang matic ya, tapi manual, bener-bener digoes ya. Iya. Tuh, keren banget asli, makanya gue liat, wah gila ini sepeda bener-bener digoes dan bukan matic gitu loh. Nah buat lo yang sehat ya jangan pakai matic, digoes. Kan kita olahraga, ya kan? Bukan berarti lo nggak boleh beli punya sepeda elektrik, cuman selama masih sehat, ya cobalah untuk goes. Bukan berarti lo nggak boleh pakai sepeda yang elektrik, bukan berarti lo nggak boleh pakai sepeda elektrik, tapi ya paling nggak lo masih sehat, normal, digoes, ya kan, digoes sih gitu aja. Karena gue termotivasi banget ketika ketemu Mbak Ica tadi. Wah ini sih gila nih, goes jauh-jauh dari Palmerah ke Inbike ya, tadi ke Inbike untuk servis dikit-dikit lah sepeda ya, ada berat-berat dikit, akhirnya di servis dan kebetulan gue lagi ada di Inbike tadi, makanya ngobrol-ngobrol sama Mbak Ica dan akhirnya Mbak Ica undang di Ngobras. Gitu Mbak. Kira-kira nih aku mau tanya dari sisi Mbak Ica, kan katanya kan Jakarta ramah bersepeda, sudah cukup ramah belum sih Jakarta untuk bersepeda? Belum ya? Belum ini dari sisi keterbatasan Mbak Ica atau dari sisi semua? Sisi aksesnya. Akses untuk? Akses jalur sepeda. Oh, akses jalur sepedanya masih kurang ya?
Berarti apa namanya si akses jalur sepeda di Jakarta tuh kayak misalkan jalur sepedanya masih kurang banyak ya, berarti mesti harus dibangun lagi gitu kan, harus dibenahi kembali oleh Pemprov DKI kayak gitulah ya. Kayak nih misalnya dikit aja gue kasih masukan. Oh, boleh. Itu jalur sepeda di atas trotoar sekitar GBK tuh gak guna banget. Nggak guna. Kenapa emang kok nggak bisa nggak guna? Kan atas trotoar, jadi susah gitu untuk naiknya. Karena trotoarnya tidak landai ya. Kan udah ada tuh trotoar lain yang landai. Misalkan Kayak di Tomang tuh udah akses enak. Tomang ada. Ada. Oh, di Tomang tuh justru ada akses buat masuk atau buat dari aspal ke trotoar atau gimana? Jadi abis lampu merah bawah Tomang ke arah Tomang yang mau naik ke atas itu udah ada jalur sepedanya. Oh, jadi Tuh asik banget. udah ada jalur sepedanya di situ ya, dari Tomang sampai ke Gajah Mada. Oh, sampai ke Gajah Mada. Berarti oke. Berarti dia dari sisi yang sana ya. Berarti gitu ya. Udah ada ya. Kalau di Sudirman Tamrin udah oke. Udah oke belum sih Sudirman Tamrin? Bahaya yang di bawah Taman Semanggi. Oh, oke. Di Bundaran Semanggi. Bayarin enggak? Iya. Yang di bawah bundaran Itu sedikit. Kita harusnya bang. Iya, betul. Ke kanan. Nah. Itu nggak aman banget. Nah, oke. Infrastrukturnya berarti Jakarta masih kurang untuk infrastrukturnya lah ya. Contoh kecilnya tuh di sekitaran Semanggi, Kolong Semanggi memang kalau dari jalur sepedanya itu jalan, kalau nggak salah ruas jalannya itu 1, 2, 3, 4, 5 ruas jalan. Kita ada di sisi kiri dan kita harus ke kanan karena harus ke Kolong Semanggi. Nah, itu yang lumayan berbahaya. Ya kan? Iya, lumayan berbahaya sih ya. Kayak gitu sih, lumayan berbahaya, dan itu harusnya ya dibuat jalur yang lebih baik lah ya, mungkin itu ya, dan kecil ya, yang pas potongan itu memang ke Kolong Semanggi tuh jalurnya kecil banget gitu kan, kalau nggak salah hanya untuk satu sepeda. Iya, satu sepeda. Ukuran gue kan 2. Iya, dua sepeda nggak bisa kalau di pas yang lewatin kolong itu kan, sebelum kolong dan sampai ke kolong tuh nggak bisa 2 sepeda, dia memang satu sepeda sih. Di situ memang agak kurang lebar ya, itu jadi situ ya. Tapi kan Jakarta bukan hanya Sudirman Tamrin gitu kan. Nah, Jakarta bukan hanya Sudirman Tamrin. Oke lah, kalau menurut gue infrastruktur yang dibuat sekarang ya, di zaman sekarang ini memang udah cukup lumayan banyak gitu kan. Kayak Jakarta Selatan sendiri, sepanjang Jalan Raya Fatmawati itu udah dibuat kan aksesnya, jalur sepedanya. Tapi bro, itu yang namanya lobang semua. Iya. Karena di bawahnya ada drainase air deh kalau nggak salah, gue kayak gitu. Gue pernah jatuh karena lubang siaran itu. Iya, jadi sepanjang Fatmawati Raya itu mau di kiri atau di sisi kanan balik arahnya apa segala macam, memang itu isinya lubang semua gitu lah. Dan kalau kita menghindar ke kanan pun serem ya, istilahnya dua jalur jadi satu kan di daerah Fatmawati itu gitu ya. Masih
Berarti menurut Mbak memang masih kurang infrastrukturnya Kurang. dalam bersepeda untuk jalur sepeda lah ya. Ya mudah-mudahan sih pemerintah DKI Jakarta cepat membangun yang jauh lebih baik lah dari yang sebelumnya. Tapi sekarang memang udah digencarkan lah, udah dibaguskan. Karena menurut Mbak nih, gue tanya lagi, menurut Mbak Ica, sepeda itu hanya sebagai alat mainan, hobi, atau bisa nggak sih dijadikan alat transportasi? Transportasi. Iya, Ya. bisa nggak? Kira-kira sepeda Bisa. bisa untuk alat transportasi misalnya untuk bike to work atau memang untuk bike to school, macem-macem lah ya. Gitu. Gue belanja bulanan ada naik Sepeda. Keren, belanja bulanan aja naik sepeda tuh, gitu kan. Nah, ini kan setiap hari Mbak Ica juga naik sepeda. Naik sepeda tiap hari. Naik sepeda deh. Ini selama COVID, selama pandemi ini, atau memang dari 2017 kemarin beli sepeda udah naik sepeda terus? Selama pandemi Selama- baru sadar. Selama pandemi ini baru sadar kalau olahraga itu penting. Bukan karena sambat kan ojol Nggak ada. nggak boleh bawa Iya, penumpang. Oke. Gue pusing nggak bisa kemana-mana. Anjir, Akhirnya gue lombok dikit sepeda gue. Akhirnya coba-coba ya udah jalan. akhirnya jalan lah tuh ya. Ya nggak ada transportasi gitu kan, kemarin sempet ya Iya. nggak ojol, nggak boleh bawa penumpang. Jaklingko transportasi gratis Jakarta dihentikan sempet kan ya kan. Terus ya udah nggak ada transportasi gitu kan, ibaratnya sama sekali tidak ada transportasi. Akhirnya naik sepeda. Satu-satunya sepeda. naik sepeda. Nah, kira-kira selesai pandemi ini akan terus bersepeda atau udah selesai? Terus ya? Ya. Akan tetap terus bersepeda ya? Adem. Adem? Maksudnya sepedahan tuh adem? Maksudnya kalau kita nginjek gas mobil atau Motor? starter gas motor cuma pakai tenaga dikit. Ya. Kalau sepeda tuh harus perlu tenaga lebih gitu. Jadi pusing dikit, wah penuh nih pikiran. Gue saja udah. Iya. Jadi memang ketika kalau kita hanya dengan naik mobil atau naik motor, ya tenaganya nggak terlalu ekstra lah ya, sedikit lah ya. Jadi yang lumayan adalah ketika kita bawa kendaraan yaitu sepeda akan mengeluarkan tenaga lebih gitu kan. Dan lebih sehat juga dibanding naik motor atau naik mobil gitu ya. Polusi udara. Nah, naik sepeda mengurangi polusi udara. Itu kan. Mbak, gue mau nanya sedikit. Mbak Ica aktif di komunitas atau organisasi nggak sih? Komunitas sekarang. Di komunitas. Apa namanya komunitasnya? Jendela Cerebral Palsy. Oh, Jendela Cerebral Palsy. Iya. Tuh, ada Instagramnya? Ada. Tuh, jangan lupa tuh di follow Instagramnya. Jendela Cerebral Palsy. Oh, @jendela cerebral palsy. Nah, komunitas lo itu bergerak di bidang Jadi gue jelasin sedikit ya. Komunitas Jendela Cerebral Palsy itu untuk manusia
sosialisasikan apa itu saya berpasti ke masyarakat awam. Oh ya? Kayak ayah nggak tahu. Nggak tahu gue. Tadinya gue nggak tahu sama sekali cerebral palsy itu apa. Nih, gue sosialisasikan ini itu termasuk salah satu visi-misi JCP untuk mensosialisasikan orang-orang kayak gini yang sebelumnya Nggak tahu sama sekali. jadi Tahu, iya. yang biasanya nih orang-orang lihat kayak alien Iya. aneh gitu tatapannya. Emang gue kenapa? Iya. Mungkin orang lain ngelihat lo aneh gitu kan. Nah, gue sih enggak. Gue enggak. Gue begitu tadi ketemu gue nggak ngeliat lo aneh, dan yang anehnya begitu lo datang dengan sepeda itu yang bikin gue aneh gitu. Gila nih orang keren banget. Pas turun dari sepeda, gue makin bertanya, oh my god gitu kan. Gue dengan badan dan tubuh masih sesehat ini, gue masih suka malas berolahraga atau malas bersepeda atau malas apa. Tapi gue ngeliat lo dan akhirnya gue ngobrol sama lo, wah gila sih, ngerubah bener-bener apa ya, hidup gue tuh maksudnya ya harus lebih baik lah dari yang kemarin-kemarin dalam segi olahraga atau apapun sih gue gitu. Nah, oke, gue sekarang tanya. Gue sorry nih agak sedikit tanya. Bedanya cerebral palsy dengan autis tuh beda gak sih? Beda banget ya? Beda banget ya? Oh. Kayak autis tuh punya dunianya sendiri. Ya, dia punya dunia sendiri. Jadi gak bisa ngobrol gini nih. Komunikasi juga punya kebiasaan yang unik ya. Kalau kita ngeliat jam, pasti kegiatannya beda-beda. Iya, betul. Ada yang ya macam-macam lah ya kegiatannya. Kalau teman gue setiap hari jam 11 pipis. Oh gitu. Oh, kalau lu normal aja kan? Normal aja. Cuman hanya motorik aja ya, motorik yang ya kayak tangan, kaki kayak gitu ya. Yang membentuk motorik lo jadi agak kurang oke lah, kurang bagus. Gangguan motorik. Gangguan motorik ya. Sayang banget dibilang belakangan mental karena kondisi gue mungkin kurang meyakinkan ya. Oh. Istilahnya gue ngomong seperti ini, orang itu apaan sih? Oke, agak kurang nangkep ya. Kurang nangkep gitu. Atau bahkan cenderung tidak percaya. Iya kan? Iya. Oh, tuh. Padahal dulu sedikit nih, gue pernah jualan di pasar. Orang lain setannya biasa aja dia nawari. Kalau ada yang datang, setan gue nih ramai sendiri. Oh, stan apaan tuh? Lu buka stan bazar apa tuh? Lalu setan bazar anak-anak yayasan. Sayap ibu. Iya. Sayap ibu ya. Lo yang ngurusin tuh ya. Kalau ada event lo yang ngurusin dulu waktu itu.
Yang lain orang normal, maksudnya normal. Lain normal. Oh gitu, gila lo emang keren banget lah ya, udah kayak gitu lo bisa oke banget seperti itu. Nah, oke, berarti memang beda antara si cerebral palsy dengan autis gitu ya. Kalau autis punya dunia sendiri, kalau cerebral palsy memang dunia sama nih sama kita orang aja Sama. nih, sama aja. Kayak autis lebih ke pikiran, kalau aku lebih ke fisik. Fisik ya, ya makanya tadi lo bilang akal dan hati normal. Normal. Gitu. Kalau akal dan hati normal, lu punya cowok nggak sekarang? Apa? Nggak pernah pacaran nggak? Pernah. Cowok lu normal atau normal? Normal ya. Nah, berarti lu juga menginginkan apa maksud gue? Sorry nih sekali lagi, lu menginginkan laki-laki yang normal, tidak seperti lo. Sebenarnya iya. Tergantung ya. Yang penting satu frekuensi aja. Oke. Yang penting satu frekuensi. Masalah normal atau enggaknya itu jodoh-jodohan ya. Tapi cowok lo dulu normal. Normal. Sampai sekarang masih? Oh udah enggak. Enggak ya. Berapa lama pacaran? Setahun lebih. Tahun lebih lah ya, kurang lebih ya. Oke. Baru putus apa udah lama? Udah lama dong. Oh, nah berarti sekarang anak-anak sepeda kan banyak tuh. Sekarang kan udah mulai aktif nih di sepeda ya. Kali-kali ada yang jodoh ya kan. Ya. Malas bucinan. Malas bucin-bucinan. Kalau komunitas CV udah lama di Indonesia, mungkin baru gue nyari jodoh. Oh, memang si apa namanya di Indonesia ini pasti belum ramah. Sebenarnya sih tergantung Manusianya yang balik. manusianya baik. Iya. Cuma gue memperjuangkan hak penyandang CV yang lain aja. Kayak di jendela yang tadi, jendela palsi itu ya, jendela cerebral palsi itu. Iya. Lo bikin komunitas itu untuk memperkenalkan ke dunia luas lah ini gitu ya. Malah jendela saya palsi ini anggotanya itu normal. Oh ya? Gue sendiri yang CV. Jadi yang penyandang CV-nya itu jadi pesertanya. Oh, oke. Kalau di lu tahu namanya apa tadi? Sylvie. Apa? CV. Oh, CP itu maksudnya cerebral palsy. Iya. Oh, oke. Lu singkat. Keren. Gila, Indonesia banget nih. Oh, jadi kalau lu nya sendiri si CP-nya itu memang di jendela cerebral palsy itu memang pengurusnya justru normal-normal. Iya. Justru lu Ketuanya gue. Oh, lu dijadikan ketua tuh di situ. Gue yang buat. Gue cari anggota di Indo Relawan. Relawan ya? Oke. Terus gue susun jadwalnya. Udah ada tarik kayak event biasa aja. Oh, terus selanjutnya apa nih eventnya? Kedepannya apa? Ada event apa lagi nih dalam waktu dekat ini? Ini kan lagi corona.
Jadi gue sosialisasi baik virtual. Virtual. Oke, lu bikin sosialisasi via Bikin virtual. Video. Bikin video yang kayak tadi kita ngobrol tanggal Tanggal 6 Oktober. Heeh. Jangan lupa lihat di channel YouTube-nya Jendela Palsi. Cerebral palsi. Palsi. Oh, itu ada Itu event ya. antara membuka pandangan masyarakat. Jadi antara penyandang sipil Mhm. atau orang tua sipil dengan orang awam itu gue temui. Wah, keren banget. Jadi Hah? satu sama video. Oh, Jadi gitu. masyarakat Indonesia gue paksa peduli nggak peduli. Lu harus tahu. Harus tahu. Iya, peduli nggak peduli lu harus tahu kalau di antara kita tuh ada penyandang sipis, yaitu ya cerebral palsi ini gitu kan. Kalau misalnya saya berpalsi namanya udah booming autis, Yes. saya pura-pura nggak tahu. Lo berarti yang bingung. Iya. Kalau sampai namanya seluas autis dan lu pura-pura nggak tahu, apalagi lu nggak peduli, ya lu yang goblok. Ya kan? Itu lu yang nggak mau peduli gitu dengan sesama, dengan kaum, ya kan? Nah, kira-kira pemerintah sendiri udah melihat ini belum sih? Kalau dalam pemerintah tuh supportnya apa sih? Sebenarnya udah sih dari Sanjakarta. Terus ada namanya Sankel, Sankel. Itu apa tuh Sankel? bukan TC. Oh, TC. Cankel. TC itu busway tapi bentuk mobil khusus antar jemput terapi. Oh. Itu dari pemain. Oh, berarti lu di terapi. Uh-uh. Di terapi ya. Berarti gini dong, kalau emang lu di terapi kemungkinan untuk normal dan sembuh bisa. Oh, Enggak. kalau terapi itu aku ingatkan lagi. Heeh. Saya berpalsi itu tidak bisa disembuhkan, Oh. tapi bisa mandiri. Bisa mandiri tanpa ketergantungan dengan orang Iya. lain. Teman gue ada yang dosen, ada Oh ya? yang guru. Oh gitu. ada Wow, yang keren banget. macam-macam. Oke, gila itu keren banget. Oh, jadi CP itu cerebral palsy itu memang nggak akan bisa disembuhkan, tapi dia bisa tidak tergantungan dengan orang lain gitu. Bahkan dia bisa jadi dosen, jadi guru gitu ya. Iya, Saat ini ya. Ada teman-teman yang kayak gitu ya. ada. Keren banget. Keren. Menurut gue sih itu keren banget gitu kalau memang bisa sampai seperti itu, dan itu keren banget sih. Misalnya manusia kan nggak pasti sama dong. Sidik jari kita di Beda-beda. handphone beda-beda. Suara juga beda-beda. Iya. Harusnya agak menghargai dikit ya. Iyalah. Tapi menurut lo nih, teman-teman
teman-teman tuh udah menghargai lu sih? Jujur ya, pada nggak Nggak menghargai. ada yang main, ada yang Justru malah ngecilin ya, ngeremehin ya. ngajarin Oh, apaan nih. oh gitu. Kok malah kalau sayanya gua sih kayak lo tau nggak ngeliat sini segitu. Oh, Apaan? nyinyirin lo. Iya. Nah, terus lo nanggepinnya gimana tuh dengan orang-orang yang kayak gitu kan? Gua sih nggak peduli, Nggak peduli. tapi kalau lo ngomong buat saya main ganti. Ya, lo nggak peduli dan lo terus aja maju gitu. Terus Bodo aja amat. sosialisasi. Iya, lo terus sosialisasi. Ketika gue misalnya hari ini dibully nih, Hah? nanti bisa malamnya tuh gue buat tulisan Oh gitu. Terus lo update. update biar orang tahu. Intinya sosialisasi digenjot kayak dokter Tirta. kan Hah. sosialisasi cuci tangan nggak dianggap Ya, dulu, ya. malah adanya corona Baru cuci tangan. baru cuci tangan. Padahal dari dulu sebelum zamannya Covid, Dokter Tirta udah Udah sosialisasi untuk cuci. selalu cuci tangan, ya kan? Masa nunggu Penyakit. angka kelahiran saya bervariasi meningkat dulu baru orang-orang mengerti, kan enggak juga dong. Oh gitu, gue baru paham nih. Berarti Karena saya bervariasi itu Heeh. bisa berbagai faktor. Contohnya? Contohnya sebelum lahir si ibu kena Virus. virus tokso. Apa tokso? Toksoplasma yang kucing-kucing itu loh. Oh, toksoplasma itu dari kucing. Oh gitu. Yang bisa kena terus virus rubella yang campak itu. Campak. Heeh. Nah, itulah dari virus-virus itulah menyebabkan CP, cerebral palsy. palsy. Oh gitu. Tuh, jadi cerebral palsy itu sebenarnya bisa dihindari kalau lo hidup sehat gitu kan intinya. Iya, hidup sehat lah itu. Jadi selama ibu hamil, ya ibu-ibu tuh harus benar-benar ya cuci tangan, harus bersih gitu lah ya. Kalau setelah ya Hah? itu ada satu teman gue ya, gue gak mau sebut nama. Iya nggak usah. Dia saya bervariasinya awalnya normal, Oh, justru awalnya Lalu- normal. tenggelam di kolam, renang saya mau berapa menit, mungkin saya percaya otaknya yang kena malah jadi saya bervariasi. Oh, di usia berapa? 3 tahun. Oh gitu, berarti cerebral palsy itu
bukan hanya dari melahirkan aja, tapi di masa pertumbuhan pun bisa kena ya. Atau anak bayi kena meningitis. Oh, anak bayi kena apa? Mangitis. Meningitis. Mangitis ya, mangitis tuh ya. Jadi itu bisa menyebabkan motorik otak tuh Iya. kena ya. Gitu. Berbagai faktor ya. Nah, berarti di masa pandemi Covid kayak gini nih, banyak virus lah, banyak ya. Lu percaya kan akan Covid tuh ada gitu. Cuman gimana kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat, menjaga diri kita agar tetap bersih gitu aja kan sebenarnya kan. Oh ya. Iya kan. Nah, lu percaya kalau memang virusnya itu ada dan nggak hanya virus Covid aja, semua jenis virus ada gitu kan, yang bisa menyebabkan lo seumur hidup seperti ini pun itu lebih serem. Ada gitu kan. Nah, berarti kan kita memang harus hidup sehat, bukan hanya di masa Covid kayak gini aja, di masa pandemi seperti ini aja lo harus hidup sehat dan menjaga diri untuk tetap sehat gitu kan, untuk tetap bersih gitu. Ya, ya nggak sih gitu ya menurut lo ya? Iya sih, bener ya. Jadi ya udahlah, tetap kita harus berolahraga. Apapun jenis olahraga, lo nggak harus bersepeda. Cuman kalau memang saat ini memang kita yang bisa kita lakukan adalah lari dan bersepeda mungkin ya. Untuk yang body attack atau body kita ketemu misalkan basket atau apa ya, mungkin masih dilarang ya untuk banyak orang gitu. Dan bersepeda pun juga nggak harus bergerombol atau seperti apa. Buat sepeda juga sendirian kan? Iya, makanya ya sendiri, berdua, bertiga gitu. Cuman ya tetap jaga jarak, aman, sering-sering cuci tangan, atau kalau di luar ya bobo hand sanitizer lah ya. Dan jangan lupa tetap pakai masker. Ya sih, gitu. Jaga jarak, aman, tetap pakai masker. Nah, lu percaya nggak ini virus akan akan segera berakhir gitu? Paling cepat 2 tahun. Paling cepat 2 tahun. Berarti ini sekarang dari Maret sampai Maret tahun depan aja belum. Berarti Maret 2000. Soalnya angkanya makin naik. Iya, makin naik. Mana yang nggak sih? Iya, angka makin naik sih gitu. Terus sebenarnya kita tuh sebagai masyarakat Indonesia tuh nurut aja, disuruh di rumah ya di rumah, tapi lama-lama pemerintah sekarang mulai agak tutup matanya nggak sih? Oh, menurut lo pemerintah sekarang agak tutup mata, ya udahlah ya gitu. Tapi masalahnya gini gitu loh, kalau kita di rumah aja perekonomian tidak berjalan, ya kan? Pemerintah tidak bisa nih menanggulangi semua ini gitu kan, karena menurut gue sebenarnya pemerintah kita itu masih miskin bang. Kalau bicara pemerintah kita masih miskin atau negara kita masih miskin, tapi banyak ini misalnya influencer atau orang kaya di luar sana, itu sebenarnya kita ajak gotong royong kerja sama tuh mereka masih mau. Misalnya gue lihat di internet ya, influencer pada nyumbang gitu kayak dokter Tirta gitu. Sebenarnya kalau pemerintah
ngedukung Heeh. kita sama-sama ayo lawan corona, yang ini bantu yang ini bantu yang ini. Hmm. Semua tuh tertutupi, beres masalahnya. Oh, menurut lo kalau saling gotong royong, saling membantu, semua tertutupi. Tapi kan kebutuhannya beda-beda nih menurut gue. Dan seberapa banyak yang kaya di Indonesia ini sama yang miskin di Indonesia ini kan gitu. Dan Iya sih. masing-masing kebutuhannya beda sih gitu kan. Maksudnya ya yang miskin dalam arti oke lah dia cukup untuk hidup tapi nggak cukup untuk cicilan banyak ya kan. Kayak gitu. Apa iya? Masalahnya bebku, Nah, masyarakat Indonesia mengedepankan cicilan. tuh masyarakat Indonesia mau kedepankan cicilan. Berarti seberapa besar penghasilan lo? Yang penting gaya hidup lo. Yang penting gaya hidup lo gitu kan. Nah, cuman kan ya itu mungkin pemerintah kalau untuk makan seminggu bisa lah ngasih sumbangan, 2 minggu bisa. Cuman kalau untuk bayar cicilan per bulannya ya susah gitu kan. Nah, itu yang agak sulit sih itu gitu kan. Nah, dan si orang-orang kaya yang di Indonesia ini juga belum tentu mau bayarin cicilan lo pada kan gitu sih, lebih ke situ sih gitu loh. Mungkin untuk kalau cuman untuk makan hari-hari ya bisa lah. Kalau kita agak dikit 2 bulan, 3 bulan, kita gaya hidupnya sederhana di rumah aja, mungkin akan hilang Iya. virus corona ini. Jadi oke, benar-benar stay di rumah jebret gitu menurut lo ya. Sama pemerintah gue bingungnya udah nggak ada pengungsian kerumunan lagi. Udah nggak ada pengusiran yang ada kerumunan-kerumunan banyak Iya. orang. Tapi kalau kalau gue sih kemarin agak banyak lah ya sempat ngeliat-liat gitu kalau pas lagi gue pulang di jalan tuh malam Sabtu atau malam Minggu biasanya masih banyak sih. Untuk gue nggak tahu daerah lain, tapi untuk Jakarta Selatan sendiri yang memang gue tinggalin ada lah kayak di sepanjang Antasari itu banyak lah. Untuk di pemerintah Jakarta Selatan tuh masih mau Berarti diusir. pusatnya udah oke. Eh, Oknumnya nih agak gini. Iya kayaknya sih ya. Cuman gue nggak tahu lagi kembali lagi gitu ke pemerintahannya sendiri. Gue juga kurang paham kayak gimana. Yang jelas sih kita yang jelas dari semua ini adalah kita harus tetap hidup sehat. Di new normal ini kita harus tetap hidup sehat dan hidup jaga kebersihan lah ya, intinya itu aja sih. Dan bertahan hidup. Gimana caranya, kembali lagi ke yang slogannya si Mbak Ica ya kan tadi tuh, hidup bukan sekedar untuk bertahan hidup, melainkan tapi memberikan arti untuk tetap hidup. Ya, jadi hidup kita berikan arti untuk tetap hidup untuk orang lain, ya nggak sih Mbak? Iya. Oke, gitu Mbak Ica, thank you banget. Semoga sukses ke depannya, apa yang dicita-citakan tercapai, ya nggak sih? Terus makin dikenal tuh teman-teman semua yang ada di sini, makin mengenal dengan cerebral palsy ini agar menjadi semakin besar. Dan jangan mengucilkan siapapun, mau orang normal, mau orang CP sekalipun, mau orang cerebral palsy, lu memang tidak boleh mengucilkan orang lain gitu, apalagi nyinyirin, apalagi aduh netizen kita kan Iya. mulutnya sama otaknya lebih anjing jempolnya. Tuh kayak gitu ya. Oke, Mbak Ica, thank you banget udah hadir di Ngobras. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat terus,
dan semangat terus buat goes, ya kan? Ya. Salam buat temen-temen jendela cerebral palsy. Kapan-kapan gue sowan main ke sana. Ya. Kapan-kapan gabung di event-eventnya Mbak Ica gitu. Ya. Oke, thank you. Ya. Sehat selalu. Bye-bye. Bye. Salam. Ya.